Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silver Betnego dengan NIM 33332300 dari kelompok 10. Kali ini saya akan bikin tutorial mengenai model 5 ppm. Di sini saya isi share screen sebelumnya. Nah, yang pertama, PT Pharmacare memproduksi sirup obat batuk yang dikemas dalam botol kecil. Volume sirup dalam setiap botol itu harus mutu yaitu 100 plus minus 1,5 ml. Untuk menjaga konsistensi, untuk kita kontrol itu mengambil 1 botol selama 25 hari. Ini hasil pengujiannya. Lakukan proses kapabilitas proses dan simpulkan proses tersebut untuk memenuhi sertifikasi kualitas. Itulah yang pertama, kita pindahkan dulu datanya ke dalam Excel. Setelah kita pindahkan, kita akan masuk ke dalam software RStudio. Di sini seperti biasa karena kita menggunakan Excel, berarti kita harus menggunakan command read Excel dan karena kita pengen mencari peta kualitas, maka kita memakai QCC. Di sini kita aktifkan dulu package-nya. Nah, setelah kita aktifkan, kita bisa menginput datanya nih. Menginput data yang ada di yang Excel yang kita punya. Pastikan dalam satu folder yang sama. Nah, setelah datanya masuk, kemudian kita bisa langsung tetapkan QSL dan juga LSL-nya. Oke, LSL yang langsung itu masuk. Nah, kita bisa menghapus kolom subgrupnya supaya dia itu nggak kehitung sebagai kuantitas ataupun angka. Nah, kita pertama akan uji kenormalan dulu, apakah datanya normal. Ya, di sini datanya lebih 0, ini angka 0,1 artinya datanya normal. Kemudian kita lihat peta kendali dan kita lihat apakah ada yang di luar batas kendali. Akhirnya di sini bosannya nggak ada nih yang di luar batas kendali. Di sini kita ada juga yang beyond limit itu 0. Ini kita pakai QCC tadi buat nomor peta kendalinya. Kemudian ini nggak pertemuan. Selanjutnya kita bisa mencari kapabilitas dengan cara proses capability, peta kendalinya tadi, terus kita cari juga bahasa LSL-nya dan juga targetnya itu dari targetnya. Nah, kan di sini, nah bisa kita lihat bahwasannya buat nilai dari si peta kendali peta mobilitas prosesnya itu ini dari hasil yang kita terima tadi buat nomornya kan number of objeknya itu kan 105, senternya itu 100, terus divisi 0,38, targetnya 100, LSL-nya segini, wasanya segini. Nah, kita lihat lagi di sini CP-nya itu ada di angka 1,302 dan seterusnya. Berdasarkan hasil analisis kapabilitas prosesnya itu diperoleh buat indeksnya itu kan di mana buat CP itu CP di angka 1,3, kemudian CPK-nya di angka 1,278 dan juga CPM itu di 1,299. Nah, di mana ini tuh apa ya, saya bilang masih di bawah dari 133 yang menunjukkan bahwasannya proses itu masuk dalam kurang capable lah dalam menjalankan ekspektasinya dengan progresi yang relatif kecil dan juga stabil. Nah, jadi harus dia itu harus meningkatkan inspeksinya lagi. Nah, harus menjaga supaya bisa tetap lebih baik lah ke depannya dari si hasilnya. Dan juga buat di sini XP-nya di bawah LSL 0% dan XP di atas WSL itu 6%, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses produksi itu tergolong baik, stabil, sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Namun itu peningkatan keberlanjutan itu harus tetap diterapkan itu karena di sini dia volume masih di bawah dari hal tersebut. Nah, kita bisa langsung lanjut ke yang kedua. Kita menggunakan statistika. Buat yang kedua kita akan baca sampai terlebih dahulu. Bacaan soal yang kedua di sini, PT Lulupak adalah perusahaan yang memproduksi tas ransel berkualitas premium. Untuk menjaga konsistensi mutu produk, perusahaan melakukan pengenalan kualitas berbasis Six Sigma. Selama bulan Mei, di sini melakukan inspeksi selama 30 hari berturut-turut ada produk tas ransel. Nah, pemeriksaan dilakukan berdasarkan 4 kriteria critical of quality. Critical to quality. Di sini ada tali putus, setting macet, bahan sobek, dan juga logo miring. Ini ada data hasil inspeksinya. Kita disuruh menentukan nilai DPU, nilai DPO, nilai DPMO, eh, level sigma dari proses produksi. Contoh yang kita untuk jelaskan hasil analisis Six Sigma dan simpulkan apakah proses penilaian kualitas sudah aktif atau masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut.
Nah, jadi kita seperti biasa kita masukkan dulu datanya ke dalam Excel. Kita masukkan dulu datanya ke dalam Excel. Nah, setelah kita input, kita bisa langsung pindah ke RStudio. Oke, buat RStudio pertama karena kita akan menggunakan fungsi statistika, kita harus mengaturkan terlebih dahulu buat beri stats. Oke, setelah diaktifkan, dan kita bisa atau mencari si DPU. DPU ini adalah defect per unit. Nah, defect per unit ini kita lihat dulu pertama total defektif, total kecacatannya. Dilihat dari jumlah produk cacat. Kemudian buat total inspeksi atau berapa kali pemeriksaan itu adalah jumlah berapa tas yang diperiksanya. Nah, defect per unit itu berarti adalah jumlah total kecacatan dibagi dengan total benar yang diperiksanya. Ada staf. Saya bawain, lalu kita lanjut lagi di sini. Nah, kita ngambil defect per unitnya nih di sini nih 0,0327. Maksudnya kita hitung nih DPO. DPO itu tadi adalah DPO adalah defect per opportunity. Berarti berapa sih peluangnya dari si defect peluang apa ya defect per peluangnya. Jadi kita 4 kali ya, 4 kali kita pemeriksaan berarti per 4 kali itu ada berapa peluang buat dia defectnya. Sini buat DPM itu ada 0,0081. Nah, selanjutnya kita cari DPMO. DPM ini million opportunities, berarti dalam sejuta kemungkinannya. Karena itu DPO dikali sejuta. Nah, buat hal itu, dia di angka 8.175 kemungkinan defect di antara 1 juta. Nah, kemudian kita cari level sigmanya. Nah, level sigma di sini 2,339 buat level sigmanya. Nah, kita cari hasil si Six Sigma-nya dengan cara menggunakan round, terus DPU, kemudian DPO, DPMO, level sigma, code names juga di sini. Buat code names-nya itu dari nilai. Kemudian hasilnya kita print di bawahnya. Lalu kita akan, oke, ada kita dapatkan hasil berdasarkan hasil pengolahan data. Ini boleh bahwasannya nilai DPM itu ada di angka 0,03. Nah, yang menunjukkan bahwasannya terdapat rata-rata 0,03 cacat pada setiap unit suatu yang diinspeksi. Nilai DPO-nya pun ada di angka 0,01, artinya peluang terjadinya cacat pada setiap karakteristik kritis produk ada di angka 1%. Kemudian dihitung DPMO itu dalam waktu dalam 1 miliar kemungkinan, 1 juta kemungkinan. Buat itu DPMO ada angka 8.175,86. Artinya dalam 1 juta peluang terdapat 8.175 jumlah cacat. Nah, selanjutnya buat posisi sigmanya kita dapatkan bahwasannya adalah di angka 2,34. Nah, level ini nih masih berada dalam tangga rata industri Indonesia, yaitu di antara 2 sampai 3 sigma. Artinya kualitas proses produksi masih belum optimal dan masih belum mencapai kapabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, ini masih perlu dilakukan perbaikan lagi untuk kedepannya supaya bisa mencapai standar industri kelas dunia. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.